Iya kemarin ini foto bagus banget sih. Mana? Bagus banget sih. Itu bagus ya foto-fotonya. Bagus banget sih. Makanya jadi kayak setiap nanti ya ke depannya kalau misalnya oke kita mau fokus apa nanti ya udah kayak di fotoin. Jadi kayak salah tuh aku dapet gitu loh. Kayak ngambil fotonya kayak hidup gitu loh. Banget. Aku namanya Pringgo Dani, biasa dipanggil Dani. Kalau di Crafted with Time, aku bagian production bareng Eric sama Krishka. Terus sekarang karena abis restructuring, aku production dan juga sedikit business development-nya juga. Terus background aku sekolahnya sih tekstil, tapi terjunnya ke F&B. Gitu. Udah dari awal pandemi aku basicnya ada pastry, baking, roti-rotian lah pokoknya, sourdough, fermentation tapi di bagian pastry lah, di bagian roti. Kalau aku Eric, di sini juga production tadi sama kayak Dani, terus lebih banyak ngerjain di R&D. Jadi yang bikin resepi, terus kayak yang trial and error di awal, kebanyakan aku. Terus kalau background dulu sempet di Bali di Local Lab, R&D ininya Locavor. Jadi mostly banyak belajar dari situ sih, kayak barang-barang fermentasi itu dari situ basicnya kita. Sama ya kalau basic lain-lain ya kita banyakan baca dari buku-buku juga sih. Buat besok nih, apa namanya? Yang baru itu belum ada pikiran sih. Yang bakery. Gimana baru? Iya. Kan kemarin yang kopi udah tuh. Sekarang tinggal nyari yang buat roti-rotian. Dia request itu yang kemarin sih baru. Gak ada request sih, sebenarnya terserah kita. Kan dibilang dari menunya dia. Bisa dibilang kenapa Crafted with Time gitu ya. Awalnya sih dulu pas awalnya pasti dari Eric ya. Karena dulu Eric temenan sama Krishka, terus Krishka kebetulan kenal sama aku, terus sama-sama into fermentation. Terus kita berpikir kayaknya belum ada nih brand yang fokus untuk barang-barang fermentation. Dan dari pengalaman anak-anak kitchen ini kita merasa kita banyak nih pakai barang-barang yang fermented, dari segi miso, soyu, atau sauces. Cuman rata-rata industri kita nggak punya waktu yang lebih untuk benar-benar bikin fermentation products gitu. Jadi dengan membangun Crafted with Time kita berharap bisa ngasih bisa memberi waktu, menjual waktu kepada orang-orang in the industry melalui produk-produk fermentation kayak gitu sih. Ya, jadi ide awalnya sih sebenarnya kan dulu pas di Local Lab tuh mereka punya banyak barang-barang fermentation yang aneh-aneh nih, yang orang nggak pernah, pasar market luas tuh nggak pernah nyobain. Jadi idenya pengen ngasih tahu ini, nyoba ini, sama itu tadi juga benar. Jadi kayak kita datang sebagai solusi untuk restoran-restoran di sini yang nggak punya space lah, nggak punya waktu. Jadi kita yang bantu untuk ngerjain gitu. Ide utamanya. Ada station fermentation kan biasanya butuh manpower yang lebih, butuh waktu lebih, butuh penelitian juga, dan kita merasa mungkin yang pernah kerja di kitchen kayaknya kita bisa jadi salah satu solusinya. Terus
Jadi sekarang nih kita ada lagi pengen ngerjain dua kayak activation gitu. Satu tuh yang waste project itu. Jadi itu ide awalnya ya pengen ngebantu restoran-restoran ini yang punya waste apa aja, biar memaksimalkan lah, dia udah beli produk ini bisa dimaksimal, nggak cuman kebuang di tong sampah doang. Sebenarnya kita masih bisa lakuin banyak hal dari itu. Jadi yang itu project itu kita pengen kayak kolaborasi gitu. Jadi mereka punya waste apa, kirim ke kita lakuin sesuatu dari situ. Terus barang-barangnya juga bisa customize sebenarnya. Ya, jadi karena kan dari segi waste juga udah pasti secara natural udah sesuai sama apa yang mereka buat kan gitu. Jadi ya sama yang kedua itu yang custom product itu, kita pengen juga collab sama F&B di orang-orang di industri. Jadi mereka misalnya mau request nih, aku mau hot sauce-nya yang pakai apa, cabenya yang apa, terus kita punya miso mau rasanya seperti apa. Jadi kita berusaha untuk mengakomodasi, ngebantu mereka lah. Jadi kalau biasanya kan di pasaran produknya udah ada semua, dan kita nggak bisa pilih, ya udah itu aja. Jadi kita pengen kayak, kamu mau apa nih, kita bikinin, kita bantu, yuk collab bareng, brainstorm bareng, butuhnya apa, nanti kita yang bantu untuk ngadain barang-barang itu. Sebenarnya sih dari awal kita mulai Craft We Time, kita memang pengen ya, walaupun tujuan utamanya adalah ya itu tadi untuk orang-orang in the industry. Karena menurut kita dengan masuk dari orang industri, kita bisa secara nggak langsung ada orang lah yang ngebantu kita untuk educate customer-customer yang udah ada dengan produk-produk ini gitu. Karena kalau kita masukkan langsung ke B2C, kita agak kesusahan untuk mengeducate itu dari sisi kita doang gitu. Semoga sih dengan berjalannya waktu itu bisa ke arah retail ya, pelan-pelan dari semua industri yang ada di semua orang-orang yang ada di industri bisa pakai produk kita, terus educate melalui makanan mereka juga. Customer udah mulai appreciate secara organically, tentunya akan ke arah retail gitu sih. Wah, ini yang susah ini. Gak ada kukunya.
Sama. Ini juga ada gorengan nih. Bisa coba pakai hot sauce-nya kita. Yuk, boleh silakan dicoba-coba. Ini kita coba-coba ini sushi-nya kita sama shoyu-nya kita. Sementara sih kita banyak kan jualan di online-nya kita sih, belum ada. Cuman mungkin kemarin sempat sekali ya sama di mana? Sama ini Mozeria itu. Mozeria. Kita sempat jual di situ. Iya. Cuman cuma dalam waktu beberapa lama doang. Iya, Soalnya kan kita ada collab juga nih sama dia bikin special pastries dari produknya kita, terus kita juga jualan produk kita di situ juga. Tadi shout out. Kemarin ada collab, jadi diikutin jualannya barengan sama range waktu collaboration aja sih.